Jadi bahkan begini, ada ayah dan bunda, dua-duanya rajin ikut parenting. Tapi tetap aja kalau di rumah itu berbeda pendapat. Padahal parentingnya ikut sama lagi. Jadi kita kembali ke sana. Pemimpin itu siapa? Ayahnya. Anak itu anak siapa? Dalam Islam secara hakiki itu anak dari ayahnya. Makanya dia dinasabkan pada sosok bapaknya. Di dalam surat At-Tolak dikatakan seorang perempuan yang menyusui anaknya itu boleh minta upah dari suaminya karena dia telah menyusui anak dari suaminya. Jadi tegas dalam Islam dikatakan itu anak bapaknya. Di akhirat kelak yang nanti kelak akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak itu adalah bapaknya, ibunya nggak ikut ditanya. Bahkan dalam Islam sebenarnya ya, salah satu kekeliruan kita selama ini dalam Islam itu kalau bapaknya Purwakarta, ibunya Cianjur, dia bukan campuran Cianjur Purwakarta ya, dia Purwakarta titik. Bapaknya orang Minang, ibunya Bugis, itu bukan setengah Minang setengah Bugis loh ya. Dia adalah Al-Minangkabawi. Selama ini kita keliru menganggap, oh dia setengah Minang setengah Bugis. Oh dia ada darahnya seperempat Padang, seperempat ini, seperempat itu. Enggak. Dinasabkan kepada bapaknya karena kebetulan juga karakter utama yang terwariskan kepada anak itu datang dari bapak. Kalau karakter unik datang dari ibu. Sehingga kalau bapaknya macan itu anaknya akan jadi macan, cucunya macan, cicitnya akan macan. Karena yang diturunkan itu karakter utama itu dari bapak. Walaupun yang ini macan nikah dengan burung merak, itu tetap anaknya itu karakternya karakter macan. Bukan setengah merak setengah macan ya. Begitu juga cucunya dan cicitnya. Makanya di antara program yang sedang saya jalankan adalah menemukan DNA sebuah keluarga agar bisa dibangun dinasti ke bawahnya. Dan itu selalu saya bilang lacak jejak itu ke jalur keturunan ayah ke atas. Walaupun saya mengadakan acara ini tentunya pesertanya nggak bisa banyak-banyak karena cuma 10 orang kalau sekali workshop 2 hari ya. Pertama saya mengawalnya secara utuh dan kemudian yang kedua harganya lumayan mahal. Kemudian yang kedua, ingat Allah nggak pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Memberikan amanah kepada yang tidak kompeten itu hukumnya zalim. Allah nggak mungkin zalim. Maka sebelum Allah amanahkan anak kepada kita, diinstal dulu kompetensi cara mendidik anak. Nggak mungkin enggak. Rasulullah sendiri juga mengingatkan, idza wusidal amri ila ghairi ahli fantajid sa'ah. Jika diserahkan amanah kepada yang tidak kompeten, tunggu aja kehancuran. Gak mungkin Allah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Diinstal dulu ilmu pendidikan anak, itu baru dikasih anak. Kemana diinstal? Ke bapaknya, bukan ke bundanya. Serajin-rajinnya bunda mendidik anak, tolonglah belajar bertanya kepada ayah gimana caranya mendidik anak. Karena itu ilmu langsung dari Allah. Diinstal. 4 anak kita 4 pula ilmu pendidikan anak yang diilhamkan dan dihidayahkan ke dalam hati. 10 anak kita 10 pula ilham dan hidayah pendidikan anak diinstal kepada ayahnya karena dia mas'ul. Perempuan ini jadilah sailah gitu. Tukang tanya kepada mas'ulnya. Gimana caranya mendidik anak? Dan tolong sang ayah ini, dosa besar seorang ayah adalah ilmu yang ada di dalam itu nggak pernah digali karena dia sibuk nyari duit. Nggak pernah inside out dari dalam dikeluarkan. Kita ini punya ilmu banyak di dalam. Ilmu parenting kaya di dalam. Tapi yang terjadi kan lebih sibuk mengundang Ustadz Adriano Rusfi daripada menggali ilmu yang ada di dalam itu kan. Ingat Allah itu pencemburu. Salah satu sifat Allah itu al-ghayyur. Kalau Allah udah cemburu, aduh kayaknya orang tua lebih suka dengan materi-materinya Ustadz Adriano ya daripada menggali ilmu dari dalam. Maka ilmu itu Allah akan cabut kembali, Allah pindahkan ke Lauhul Mahfuz kembali. Silahkan belajar sama Ustadz A, hebat betul kalian kira dia, ngeri gitu. Jadi seorang ayah memang harus inside out karena kepadanya yang diberikan kapasitas. Nah jadi oleh karena itu sinkronisasi itu tidak sulit sebenarnya.
Satu, ada kesadaran pada bunda untuk selalu bertanya kepada ayah gimana anak kita dididik. Karena pendidikan bunda itu dulu beda, pendidikan ayah itu beda, tapi kan patokannya ada pada sosok suami. Dan sang ayah ini yang paling harus diingatkan. Mereka terong sadar dong, tanggung jawab pendidikan anak itu ada dia, ilmu pendidikan anak itu ada di dalam dirinya dia dan sebagainya. Dia juga jangan malas-malas menjadi konsultan bagi istrinya dalam pendidikan anak. Jadi konsultan aja nggak mau gitu. Apalagi untuk pendidik. Nah, jadi akibatnya adalah makin terjadi konflik pendidikan ini karena tadi sinkronisasi itu tidak terjadi. Kita lupa imam itu siapa. Ayo dari kalian, mari kita sadari satu hal. Akad nikah dalam Islam itu bukan, akad nikah dalam Islam itu sifatnya bukan sebuah kerjasama, bukan sebuah partnership. Akad nikah dalam Islam itu sifatnya jual beli ya. Tidak terjadi pernikahan antara, akad nikah itu tidak terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam Islam, tapi antara seorang laki-laki dengan walinya perempuan. Dan akadnya itu bersifat ijab qabul, serah terima. Si laki-laki juga menjawab dengan aku terima. Sejak saat itu seorang istri itu dalam tanda petik menjadi milik si laki-laki. Makanya dalam Islam itu, dalam tradisi Jawa, ketika laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan itu namanya jadi nama suaminya gitu, Pak Joko, Pak Ahmad gitu ya, Bu Joko, Bu Ahmad gitu-gitu ya. Berbeda dengan akad nikah di agama-agama lain, karena akad nikah di agama lain itu gentleman agreement, ya. Kesepakatan antara dua manusia, sifatnya partnership. Kalau